Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala hadratin yang kau Syahadillahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalah al-'isrun, adapun maqalah yang ke-20, an Hatim al-Asam, dari Sayyidina Hatim al-Asam rahimahullah, annahu bahwasanya Hatim qala, beliau mengatakan, al-ajalatu, bergegas atau kesusu, minasyaitani, dari setan, illa fi khamsi mawadi'a, kecuali di dalam 5 tempat atau 5 perkara. Fa innaha, maka bergegas terhadap 5 perkara, min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk beberapa sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, it'amud dhaifi, memberi makan tamu. Idza nazala, ketika tamu telah datang. Wa tajhizul mayyiti, yang kedua adalah merawat mayit. Idza mata, ketika dia sudah meninggal. Yang ketiga, wa tazwijul binti, dan menikahkan anak perempuan, idza balaghat, ketika ia sudah baligh, sudah waktunya untuk menikah. Yang keempat, wa qada'ud daini idza wajab, membayar hutang idza wajabat, ketika sudah jatuh tempo. Yang kelima, wat taubatu minadz-dzambi, dan taubat dari dosa idza farata, ketika terlanjur diamalkan itu dosa. Jadi di sini Sayyidina Hatim al-Asam, beliau seorang wali besar. Salah satu asbab walinya beliau itu, beliau menyembunyikan aib saudara muslimnya. Ketika ada seorang perempuan kentut di depan beliau, maka beliau itu pura-pura tuli beliau. Ketika dia mau tanya sesuatu si perempuan ini, maka Sayyidina Hatim ini mengatakan, apa? Saya enggak dengar kamu mengatakan apa yang keras. Maka si perempuan itu setelah kentut itu, alhamdulillah ternyata yang saya ajak bicara itu orang yang tuli, sehingga saya tadi kentut dia enggak dengar. Setelah itu maka dia disebut dengan al-Asam, Hatim yang tuli. Jadi julukannya itu wali tuli. Kenapa? Menyembunyikan aib saudara muslimnya. Jadi salah satu, kalau kita ini menjadi wali ya, salah satu caranya itu kalau melihat aib saudara muslim kita itu kita sembunyikan. Kita sembunyikan.
Maka beliau mengatakan bergegas ke susu-susu dalam setiap perkara itu dari setan. Apa-apa itu kalau isra, ajalah, ke susu itu memang dari setan. Sekarang hari ini apa-apa itu orangnya itu pingin instan, gitu. Mie instan, gitu. Pingin kaya instan, kan gitu. Dia nggak betah dengan kerjaan yang ia tekuni kadang. Sehingga dia juga kerja. Selain itu dia juga pingin cari pembantu yang lain, gitu. Buhana itu ya. Buh apa yang dia itu usaha biar instan begitu itu. Hari ini seringnya begitu itu. Dan banyak lagi yang santri pun begitu itu. Dia mondok untuk 9 tahun, 6 tahun dia nggak kuat. 2 tahun pinginnya cepet, pingin jadi kiai langsung begitu. Pinginnya ilmu laduni kan itu. Sehingga santri-santri itu seringkali minta amalan sama kiai, saya pingin ilmu laduni gitu. Padahal dia sebetulnya itu pingin kesusunya itu pingin dang ini. Dan sunnatullah itu tidak bisa begitu. Apa-apa itu perlu ikhtiar, perlu usaha. Gak bisa dengan kesusu itu gak bisa. Kaya juga begitu. Kadang kita itu kerja, baru kerja kita pikirnya sudah bikin motor yang baru, NMAX kan gitu. Akhirnya kan kerja kita ini gak bisa betah, gak bisa. Sehari-hari kerja untuk bayar hutang, bayar cicilan. NMAX nanti belum selesai kita sudah mikir yang lain. Sudah bikin KLX kan gitu. Oh, ini usum ngetril ini gitu. Ini langsung KLX ini. Kredit juga dia. Maka dia kredit lagi 3 tahun, 4 tahun. Dia bingung dengan pingin bayar hutangnya itu. Belum selesai dia, teman-temannya hari raya pakai mobil, dia sudah pengen mobil. Dia pun tidak mau dengan mobil yang jelek-jelek, nggak mau. Pengennya Expander, Avanza baru. Ini nanti kredit 5 tahun gitu. Belum yang ibu-ibunya itu Magicom kredit, gitu. Apa-apa kredit. Ini tidak apa-apa sebenarnya kredit. Cuma ketika sebetulnya kita mampu dengan yang sederhana, kemudian kita kesusu dengan yang bagus. Akhirnya hidup kita itu habis, nggak terasa sudah tua, hidupnya untuk nyaur utang tok gitu. Kan eman begitu, eman. Kadang diajak sholat jamaah, nggak sempat ini kreditan ini. Diajak untuk ngaji, untuk apa acara kebaikan itu kadang kita ini sudah nggak sempat lagi. Kenapa? Sudah diuber-uber oleh cicilan kita. Bukan karena kebutuhan, tapi karena hati kita itu kepingin kesusu. Makanya yang disebut dengan kesusu setan ini begitu itu. Maka ini disebutkan adalah ada kesusu, ada bergegas yang baik, termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu it'amud dhaif, yaitu memberi makan tamu. Idza nazala, ketika ia telah datang pada kita. Jadi ketika ada tamu di rumah kita, jangan kita diam saja, gitu. Jangan hanya disuguhi omongan saja. Tapi kita mesti ibunya di dalam itu langsung bergegas, cepat-cepat ya. Cepat gawe kopi, gawe teh. Seadanya di rumah itu cepat-cepat dikeluarkan. Karena salah satu cara supaya kita ini punya keturunan yang soleh, kata para ulama, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, walaqad ja'at rusuluna bil busyra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid. Ketika seorang para malaikat datang pada Sayyidina Ibrahim alaihissalam, datang ke sana sowan pada Nabiullah Ibrahim untuk memberitahu bahwasanya malaikat ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala menyiksa atau mengadab orang-orang kaum Lut, yaitu kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom. Mereka yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki. Allah Ta'ala suruh
mengadab mereka. Maka para malaikat ini sowan dulu pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika tahu ada tamu, fama labitha an jaa bi ajlin hanid, maka si istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak lama langsung mengeluarkan sapi panggang, Pak. Bukan ayam panggang, Pak, itu biasa. Bukan bebek panggang, itu biasa. Lele bakar biasa. Ini sapi panggang. Insya Allah di antara kita gak tahu, gak tahu orang tamu sembelih sapi, bakar langsung dikekno, heman rek, 2 juta kira-kira. Tapi istilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bagaimana beliau itu ada tamu, para malaikat langsung dibelehkan anak sapi, dipanggangkan, dibakar, disuguhkan pada tamu itu. Maka ketika disuguhkan, namanya malaikat itu orang mangan, orang ngumbi, orang nikah, gak duwe nafsu. Para malaikat itu diciptakan oleh Allah Ta'ala langsung taat terus pada Allah Ta'ala sampai mati. Para malaikat itu sekali hidup taat terus sampai mati itu para malaikat. Maka malaikat mengatakan kami ini malaikat sehingga kami tidak makan. Maka istri Nabi Ibrahim itu takut. Ya aduh malaikat itu ono apa? Kemudian para malaikat beritahu bahwasanya kami ini hanya sowan oleh Allah Ta'ala, diperintahkan untuk mengadab orang-orang kaum Lut itu. Ketika tahu malaikat maka pingin nginceng, ya posisi malaikat itu. Pamratuhu qaimatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Ketika beliau nginceng, oh itu tahu malaikat. Tapi kalau laki-laki lain yang nggak boleh diinceng Setelah tahu malaikat, maka malaikat mengatakan fabasyarnaha bi Ishaq. Ini kamu oleh Allah Ta'ala diberi kabar gembira dengan lahirnya Nabiullah Ishaq alaihissalam. Pada waktu itu umurnya Nabiullah Ibrahim sudah 70 tahun. 70 tahun, ada tamu, beliau bergegas untuk memberi makanan yang enak-enak, yang hebat. Allah Ta'ala diberi kabar gembira, fabasyarnaha bi Ishaq, diberi anak turun namanya Nabi Ishaq. Yang mana nantinya seluruh nabi dan rasul setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini dari keturunan Nabi Ishaq ini, dari Nabiullah Ibrahim ini seluruhnya, kecuali baginda Rasulullah SAW ini dari Nabiullah Ismail alaihissalam, juga sama dari Nabiullah Ibrahim. Apa amalannya kata para ulama itu? Ketika ada tamu langsung bergegas untuk diberi makanan seadanya, dicari-carikan, yang penting tamu itu senang begitu itu. Ya semua begitu itu. Jangan tamu guys. Tilawo Kang itu. Wis ora perlu nih aku salak susu ndang mulya gitu. Jadi ada tamu dikekno kopi. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man at'ama akhahul muslim syahwatahu harramahullahu taala 'alan nar. Barang siapa memberi makan saudaranya yang muslim, memberi makanan yang dia sebetulnya senang. Dia sebetulnya senang iki makanan. Tapi karena ada tamu, maka didahulukan tamu itu, gak dimakan tamu niai. Haramallahu ta'ala 'alan nar. Maka Allah haramkan jasad dia itu untuk neraka. Nah kita ini tamu itu kan jarang-jarang kan gitu. Kita makan enak itu hampir setiap hari. Gitu. Anak-anak kita makan enak itu hampir tiap hari. Nah kenapa kita ini kadang untuk tamu kita nggak mau mengeluarkan, padahal tamu itu jarang-jarang pada kita gitu. Maka hendaknya itu untuk tamu itu pol-polan gitu, biar tamunya itu seneng, puas gitu. Dan tamu itu sebetulnya hak kita untuk memberi tamu itu 3 hari, bukan 5 menit, 10 menit, 1 hari, gak begitu. 3 hari kata Nabi. Itu kewajiban kita, memberi makan tamu, menjamunya itu selama 3 hari. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, ketika beliau ada tamu, maka beliau tidak berani bertanya. Ada tamu diajak di rumahnya, diberi makan, diberi minum.
Sore beri makan minum, gak ditanya. Setelah 3 hari baru ditanya, mungkin jenengan ini dari jauh, ada perlu apa ya ke sini? Setelah 3 hari, gitu. Saking takutnya tamu itu nanti nggak enak hati di rumah kita. Itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah kita pun pada tamu itu harus segalanya kita berikan gitu itu. Tapi tamunya juga mesti harus punya perasaan gitu. Ketika ini tuan rumahnya ini kelihatannya jam 7 waktunya kerja ini, medayah suwe itu ngentek rokok samsu itu, wadah ngentek rokok cerutu itu, suwe entek iki wis ditunggu juragan iki. Ya mesti tahu diri tempatnya mertamu itu kapan kan gitu. Nah, sudah didayoi, lalu kadung didayoi ya kita memberikan yang terbaik untuk tamu-tamu kita. Kalau kita pengen diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, man atama akhahu minal khubzi, barang siapa memberi makan saudaranya dengan roti, itu satu makanan, hatta yusbi'ahu, sehingga tamu itu kenyang. Wasaqahu minal ma, memberi minum dari air, hatta yurwiyahu, sehingga dia itu lega. Ba'uda minan nari sab'a khanadik, maka dia dijauhkan dari neraka 7 parit. Kullu khandakin masiratu sab'ati mi'ati amin, setiap 1 parit perjalanan 700 tahun. Jadi perjalanan 700 tahun itu berapa ribu kilo kita nggak tahu. Nah orang yang memberi makan tamu sampai kenyang, sampai dia itu lega tenggorokannya karena minum yang kita berikan, maka dia itu dijauhkan oleh Allah Ta'ala 7 parit. Nah 1 paritnya itu sejauh 700.000 tahun perjalanan. Wes atau pol itu, atau pol. Niki diamalaken aten awak-awakan kabeh iki ya. Sing durung duwe anak insyaallah carane duwe anak ya. Sing wis sepuh-sepuh enggak ada yuga ya enten yugane sing mondok, sekolah dan sebagainya. Lagi bukan anak, bukan hanya dikirim saja, tapi bagaimana kita ini dengan amalan yang lain, yaitu ada tamu-tamu itu kita usahakan diikram, dimuliakan dengan sepenuhnya. Insyaallah ya. Ingkang nomor kalih wa tajhizul mayyiti, dan merawat mayit, bil ghusli wat takfini was salati alaihi wad dafni. Ketika ada orang meninggal dunia, maka idza mata yakinan, ketika sudah meninggal dunia dengan yakin gitu. Orang terus menerus gurung yakin, wah cepet-cepet, jadi ngaji biyen kon cepet-cepetan gitu. Ternyata ndek kono cek urip gitu. Ditusi kejel-kejel repot ya. Jadi kalau sudah memang yakin gitu, sudah meninggal dunia, maka cepet-cepet dirawat begitu. Gak usah nunggu. Heman rek kita senggawe omah tas dadi gitu. Terus mati, cek ngenggani setahun gas itu, buat tenang sal itu. Bahkan 1 hari 2 hari nggak boleh. Kenapa? Nanti orang-orang tuh melihat keburukan si mayit ini kan. Ketika mayit baru itu kan masih bagus, masih seger, gitu, cepat kita kuburkan, sehingga orang itu tidak tahu keburukannya. Tapi bayangkan kalau sudah 3 hari ya, sudah 1 minggu, gitu. Sing rawat pun aras-arasen gitu, merasa berat, mayitnya pun orang sehingga tidak senang begitu itu. Maka tidak boleh diperlama, cepat-cepat gitu. Cepat-cepat ketika ada mayit meninggal dunia, cepat-cepat kita kuburkan, itu mesti cepat-cepat kata Nabi. Inna awwala ma yujaza al-mu'min ba'da mauti ayyufar li jami'i man tabi'a janazatahu. Karena Nabi bersabda, pertama kali pahala yang didapatkan oleh orang yang meninggal dunia yaitu pahalanya banyaknya orang yang ngikuti mayitnya itu. Jadi ketika si fulan meninggal dunia, maka sejauh banyaknya orang yang ngikuti mayitnya ngantarkan jenazah ke kuburan itu, sebanyak itulah mayit ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan bagaimana kita ini ketika ada orang meninggal dunia itu ya kita mesti datang gitu. Karena Nabi bersabda, man syahidal janazah, barang siapa yang hadir
dalam satu jenazah hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun. Aman syahidah hatta tudfana falahu qiratani. Ketika satu jenazah dia meninggal dunia, jenazah yang meninggal dunia, kita datang ke sana untuk mensolatinya, untuk sholat. Jadi teng mriku bukan jagongan, Pak, ya. Bukan jagongan di kono ketemu konco ya to, sing kene keluargane nangis-nangis, sing kene sedat-sedut ngarep omah ya to. Bik ngopi ya to, kadang bongko kopine ndirek kan. Ya, padahal di rumah ini lagi susah ya to, lagi sedih. Kita malah enak-enak rokokan. Bukan begitu. Kita di situ ya to, zikir, ngambil iktibar ya to. Ngambil peringatan dari orang meninggal ini. Bagaimana kalau ini yang meninggal saya ini? Nah, mestinya begitu itu. Maksud tujuan kita itu takziah sebenarnya kita ngambil pelajaran. Bayangkan kalau yang meninggal dunia itu saya itu bagaimana gitu loh. Posisi anak belum selesai pondoknya gitu. Anak belum hafid Quran gitu. Kita belum ibadahnya belum terlalu banyak, hutang belum terlunasi gitu. Terus meninggal dunia ini bagaimana saya ini? Sudahkah kita diampuni oleh Allah Ta'ala? Kita pikirkan begitu. Nah, prakteknya sekarang ini enggak begitu itu. Maka perlu kita rubah dengan ngaji ini kita rubah. Itu dengan kita ini ketika hadir pada sholat jenazah itu kita mesti dalam keadaan suci, ya, sudah punya wudhu. Ya, nah, suatu saat dipanggil ini waktunya nyolati, kita sudah siap untuk mensolatinya. Kata Nabi orang yang mensolati si jenazah ini maka qiratun dia dapat pahala satu gunung, satu gunung. Lah pahala itu lebih mahal daripada emas, perak, berlian, intan begitu itu. Nah kita ini kalau dibeli berlian satu jentik aja kita senang sekali. Bagaimana kalau dibeli satu gunung? Allah Ta'ala disembunyikan pada apa? Pada ketika orang itu mau mensolati jenazah gitu. Jadi bukan hanya ngerokok makan-makan di situ, tapi kita siapkan diri untuk sholat jenazah. Dan man syahidah hatta tudfana, barang siapa terus kemudian dia ngikuti jenazahnya sampai ke kuburnya, maka dia juga dapat satu qirat lagi, dapat satu gunung lagi pahala. Jadi ikut jenazah, mensolatinya, pulang-pulang membawa pahala 2 gunung, Pak. Masya Allah. Nah ini ya kita amalkan, kita senang. Kata Nabi, al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalnya. Kalau kita itu sregep, gitu, sregep. Ono tonggo ketika meninggal dunia kita itu ya sregep marani, gitu. Ikut sholat jenazah, ikut ngantarkan mayitnya, gitu. Wong mati-mati niku nggih, insyaallah daerah kita niku enggak seminggu kadang yo gak mesti ping pisan ya. Kadang saulan gak mesti ping pisan. Mosok gak sempat gitu loh. Mosok gak sempat. Mestinya kita ini sempat. Itu pun pahalanya sudah besar. Dan al-jaza' min jinsil amal, ketika kita itu sergap dalam urusan ini, nanti ketika kematian panjenengan sedanten, orang-orang itu pun juga membalas budina panjenengan itu. Tapi kalau kita ini enggak ngurus belas, mati kono ya, loro kono itu, gula ona sing ngubur itu, tukang kuburan wis ana, mudine wis ana, kene kerja ae. Rasa macam ini nanti sampean mati apa teng glondong dhewe kira-kira kan. Apa iki sik butuh bolo kan itu. Gak iso kita ini teng ojek kan itu. Saiki usum Grab tenang ya oleh mati tak Grab ya. Sopo sing gelem kan itu. Wonten murun. Maka mestinya kita ini al-jaza' min amal, kita buat amal-amal yang baik pada orang-orang sekitar kita. Ketika kita meninggal dunia, orang-orang itu semangat untuk memuliakan kita, itu semangat begitu itu. Ya wis ngoco, pengin diapii wong ya ngapi orang lain gitu itu. Nah, ketika ada mayit itu kita mesti semangat, gitu. Ibu-ibunya takziah, gitu. Mendoakan, gitu. Memberi apa itu ketenangan pada ahli keluarganya, suruh sabar, gitu. Sabar pahalanya surga, gitu. Begitu itu. Kita tahlil, kita datang ke sana, gitu. Sehingga orang itu seneng, gitu. Lumayan, sehingga 7 hari kalau tidak ada pengajian di rumahnya itu kadang sedih begitu, kadang sedih. Ketika setiap habis isya itu ada pengajiannya, gitu. Nah, orang itu kan sibuk, gitu. Sibuk nyiapno makman, sibuk nyiapno sebarang kalir, sehingga kesedihannya itu agak terlupakan begitu. Sehingga kita perlu datang ke sana.
Nah, ketika kita itu sering begitu itu datang ke rumahnya orang yang meninggal dunia, maka nanti ketika meninggal dunia orang-orang pun senang pada kita. Al jaza min jinsil amal. Pahala itu tergantung amalnya, balasan tergantung amalnya. Maka sebanyak orang itu mengikuti mayit itu menunjukkan mayit itu orang baik gitu. Maka coba kita lihat para ulama, apalagi di kalangan kita, masya Allah, alhamdulillah gitu. Ketika mayit berangkat, kadang kalau ulama itu sampai gak sempat jalan gitu, sing melaku itu pendosa nih, menunjukkan saking banyaknya orang yang ngikutinya. Ini menunjukkan ini orang hebat ini yang meninggal dunia ini. Ribuan orang datang mendoakan. Ini menunjukkan salah satu tanda si mayat itu orang baik begitu itu. Walaupun tidak mesti begitu itu, Karena satu kisah dalam fadilah sedekah itu, ada cerita ketika Syekh Abdul Wahab bin Abdul Hamid beliau berjalan, maka ada keranda berjalan. Mana orang berjalan dewe ya, ono sing ngusung, cuma yang ngusung itu 3 orang, yang 1 perempuan. Yang itu perempuan. Ini saya ceritakan supaya kita ini enggak suudon gitu. Ketika mayit tok gendok sing ngubur ya tok, sing keteno titik oh suul khotimah. Enggak begitu, maksudnya enggak begitu. Kadang juga orang baik itu dengan begitu itu. Maka ketika si mayit ini diangkat 3 orang laki-laki dan 1 perempuan, ini kan aneh. Apa mana zaman saiki ya aneh. Mosok wong wedok sampai melok ngangkat gitu. Karena si Abdul Wahab ini datang ke situ untuk menggantikan si perempuan ini. Setelah sampai pada kuburan, kemudian dikubur, si Abdul Wahab tanya, "Wah ibu, ini siapa yang meninggal dunia ini?" Kata ibu itu, "Ini anak saya." Gitu. "Ini anak saya." Oh masya Allah. Lah kenapa di sini nggak ada laki-laki, gitu? Nggak ada pemuda di kampung sini? Memang ada, cuma anak saya ini memang masya Allah nasibnya kurang beruntung karena dia itu laki-laki cuma dikebiri banci tapi asli gitu loh, banci tapi asli gitu, bukan banci-bancian gitu. Banci-bancian itu nggak boleh kan gitu. Memang ada khunta itu memang ada dalam kitab fikih itu gitu. Memang dia itu memang kelaminnya itu 2 gitu, kelaminnya 2 gitu. Jadi ya punya perempuan, punya laki-laki namanya khunta gitu. Dan hukumnya dia itu tergantung dominan kepada mana. Dominannya pada laki-laki berarti dia ikut laki-laki. Dominannya pada perempuan berarti dia diikutkan perempuan. Bukan yang kayak sekarang kan gitu. Sekarang tapi ini jarang sekali. Dan kalau medoi beda itu hukumnya medoi ya. Medoi beda. Kalau siang tono malam dini itu beda kan itu. Itu hukumnya itu beda, itu haram gitu, karena tasyabuh bin nisa, itu laki-laki asli nih penuh nyerupai wong wadon itu haram, dilaknat itu. Tapi kalau asli si mayit ini asli memang dia asli khunta, sehingga orang-orang itu menganggap orang rendahan, dihinakan dia di kampung itu, sehingga ketika meninggal dunia tidak ada yang mau ngikuti jenazahnya. 3 orang itu dengan ibunya, dengan Syekh Abdul Wahab ini. Oh ya, setelah doakan sudah pergi. Kemudian Syekh Abdul Wahab ngambil makanan-makanan dari rumahnya untuk takziah ke rumahnya si wanita ini. Diberikan apa-apa itu, disuruh sabar. Malamnya Syekh Abdul Wahab ini mimpi. Ternyata mimpinya ketemu dengan anak muda yang tampan, yang ganteng, yang istimewa dia. Tempatnya pun bagus, perkebunan yang bagus. Ditanya, "Kamu itu siapa?" "Saya ini yang anak muda yang tadi siang itu meninggal dunia dan engkau mengantarkan saya." "Loh, anaknya ibu itu?" "Iya." "Bagaimana keadaanmu?" "Masya Allah, alhamdulillah." "Kenapa?" "Allah muliakan saya dengan sepenuhnya." "Lalu terus apa amalanmu kok bisa dimuliakan Allah Ta'ala di kubur ini?" Kata dia, "Karena saya ketika hidup saya selalu dihinakan orang lain." Katanya. Jadi orang yang dihinakan gitu. Sampai mati pun masih dihinakan. Tapi kalau dekat dengan Allah Ta'ala gitu, Allah itu gak tego gitu, gak tego. Wong sing gawe iki banci ya Gusti Allah Ta'ala. Lah Allah terus gak dibiarkan saja, digenti oleh Allah Ta'ala, diberi surga si pemuda ini. Ini menunjukkan bahasanya di sisi lain ketika banyak mayit itu yang ngikuti ke kuburan, menunjukkan ini baiknya si mayit. Tapi lek sing ngeterno titik bukan berarti itu mayit yang buruk begitu itu.
Jadi kita tetap husnudon. Mungkin ini sing ngetutno didik ketoke wong ino, tapi mungkin di Jakarta iki wali iki mungkin gitu. Sehingga kita tenang ya. Gak mati penasaran. Aku lek mati kok sing ngetutno akeh apa ora kan gitu. Kan wis mati sih penasaran kan gitu. Jadi mati ae kan gitu. Waktu ini mati ae, penting husnul khotimah. Kok sing ngetutno iku wong akeh apa wong didik wis terserah. Sing penting indallah kita orang-orang mulia gitu. Sehingga kita tenang. Kemudian yang ketiga wa tazwijul binti idza balagat. Menikahkan putrinya ketika sudah waktunya menikah. Jadi anak perempuan itu memang tanggung jawab kita sebagai bapak atau sebagai ibu. Maka ketika si perempuan anak kita ini sudah waktunya menikah jangan ditunda-tunda. Gak usah ketika yang datang gitu sepeda Mio kita katakan iki anakku cik waktu ini belajar iki gitu. Lah sing teko Pajero, oh nggih pun. Lagi kita jangan melihat Pajero dan Mio-nya kan gitu. Tapi kita melihat bagaimana ini lulusan mana, mondok di mana itu enggak apa-apa gitu. Karena penting. Gula sembarangan gitu, sing teko iku ya to rambutnya koyo pitik jago nggih. Terus wali bolong-bolong. Nah kok anak awake kita ini berarti menjerumuskan anak pada yang kurang benar. Kita melihat kan dohirnya, kita nggak tahu hatinya gitu. Tapi kita mesti melihat, yang dilihat itu bagaimana sholat jamaahnya bagaimana nih gitu. Mantu kita ini kita tanya dulu, setahun hatam berapa kali Qur'annya kan itu. Hatam Quran apa Quran gitu. Ini perlu kita tanya gitu. Nah ini bukan tanya pekerjaannya apa gitu. Pekerjaan kok titik ae takonane gitu. Wis tau kerja le. Sampun kula. Oh ya wis gak apa-apa, wis gampang. Iya kunu fuqara yugnikumullahu min fadli. Lek kuwi kere ya miskin rabi sugih. Wis tahu iku Allah kudu percaya. Cuma ya kudu ditakoki ya, kudu ditakoki. Sing penting wis kerja. Cuma kadang-kadang kita ini sebagai orang tua terlalu banyak pilihan gitu loh. Jaluke iku sing tumpakane genah, wis mapan, kerjaane wis PNS, kerjaane kadang-kadang anak kita ini tidak layak untuk dibeli semahal itu kan gitu. Akhirnya kita ini sampai tua anak kita itu tidak nikah-nikah. Nah untuk melemintani akhirnya dia putus asa. Wes sopo-sopo golek dewe si anak ini. Gitu. Golek dewe gak tepat. Gitu. Ketika saman pilih no saman gak gelem pilih no areke golek dewe gak tepat. Gitu. Saman larang. Ketika saman larang akhirnya jadi kecelakaan. Saman bingung dewe kan gitu. Maka oleh Nabi gak boleh. Ketika sudah waktunya menikah, cepat dang carikan, gitu, biar dia tidak sampai maksiat, gitu loh. Apalagi zaman sekarang ya, arek SD, SMP, wis pantas ya. Walaupun kita mestinya yo nunggu sampai 17 ini, 17, 18 ini wis nang digolekno. Kecuali kalau dia ini tempat yang aman di pondok, gitu. Nah, di pondok ini kan hampir lebih aman daripada ketika di rumah kan begitu. Yaitu sampai lulus gitu. Sampai kiainya itu meridhoi dia itu menikah. Lagi ya gak lagi susu ya. Kika itu paket mondok, kapal Quran dia oleh sak juz gitu. Bapaknya kesusu. Ngaji nu kok kayak ngerabekno mau ya gak oleh rek. Lagi ya kudu sampai lulus, sampai mantun, kiai ini ridho, punya ini ridho, pripun iki pun nang salah. Oh nggih monggo silakan kita nikahkan. Tapi ketika kita ini anak kita ini sudah di rumah, ini wilayah kita ini, ya, sudah waktunya daripada dia itu pacaran kemana-mana, itu digonceng anak-anak kemana-mana, kita mesti cepat-cepat ini menikahkan. Karena kata Nabi ini kalau nggak dinikahkan ini bahaya. Kalau sudah jadi anak zina, naudzubillah min dzalik. Wedine iki lek anak zina nanti dari keturunannya ini nanti repot, hukumnya sudah repot kan gitu ya. Nanti walinya siapa juga repot, masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan tunggu kecelakaan ya. Nah, cepat ketika anak itu sudah waktunya cepat dinikahkan. Kata Nabi, man nakahalillah wa angkahalillah istahaqqa wilayatallah. Orang yang menikahkan karena Allah, ya ini kan karena takut maksiat. Dia sendiri nikahnya karena Allah, biar tidak dia maksiat, biar tidak pacaran. Nikahnya karena Allah, yang menikahkan karena Allah, kata Nabi istahaqqa wilayatallah. Dia berhak untuk menjadi walinya Allah. Awake kok dadi wali model wiritan ora kuat ya. Model ngatamno Quran ora kuat ya. Soale wali-wali sebenarnya Imam Syafi'i setiap hari khatam Quran.
Imam Syafi'i itu kalau Ramadan, ya, Ramadan ini hatam bisa 2 kali tiap hari. Kan. Nah, jenengan ngatam Al-Quran setahun ini sing ngatam Quran ping piro kan. Waduh moco aja kredal-kredal ya itu hatam Quran. Berarti dadi wali kangelan. Makanya sampean nempuh wali semacam ini ya. Anak waktunya nikah, diizini gurunya, sudah selesai cepetan nikahkan gitu. Jangan mencari yang aneh-aneh. Yang penting calon niku wong soleh, wis ngono kuwi. Wis cukup ngoten. Salat jamaah ya bali. 5 waktu kula istiqomah. Alhamdulillah ya wis dadi. Gak usah mikir sing aneh-aneh ya. Kita dulu itu juga kadang nikah gak bondo apa-apa ya. Awake dhewe iku lho nikah ya bodo ngawur ya. Bondo nekat. Saiki alhamdulillah ya duwe anak ya iso ngingoni sakmene iki. Apa sedeng golek mantu kok angel men gitu. Lah cara marotone awake biyen angel-angel awake ora payu to nasibe kan ngoten. Lah kita harus ngono kuwi, gampangan kalau dengan urusan dunianya gitu. Banyak kali orang yang kelihatannya mau nikah itu, mobil berganti-ganti ya. Rono ya. Ternyata nggih, mbuh supil, mbuh travel ya. Ternyata kadang kita yo peda auto kita biasa, tapi ternyata ya wis ngono kuwi ya, tegale apa akeh ya wis ngono kuwi. Tapi gak iso ndelok kasat mata. Sing penting kok ahli salat jamaah, ahli ngaji, ketok arek pondok wis ndang di kopil tu nikah. Ndang ngoten niku ya. Gak usah ngenteni bondone kudu akeh ya. Nikah zaman Nabi itu tenang saja. Sebelah wedhus zaman saiki sebelah pitik gak apa-apa. Ya iki ustaz-ustaz awutin diundang di kono wis gak usah rame-rame. Lek rame-rame ini malah gare ati grundel ya. Wis tak undang ora teko. Gak boleh ngoten ya. Wis tak undang gak teko wis putus seduluran gitu. Aku nak awakmu selama anakmu songo mantane aku teko kabeh awakmu aku minta mantu pisan gak teko. Akhirnya putus seduluran gara-gara undang ora teko. Tapi lek sampean walimahan biasa nggih. Walimahan sing penting nggih sebelah wedhus kiai-kiai teko dongane wah wis ngoten. Marhaban ya Nurul Aini ya ta. Duwe sing puluhan juta emang digawe modale anak to gawe awake dhewe gawe modal nggih. Saya kira itu lebih aman, sedulur-dulur ya penak ngoten. Jadi menikahkan anak kita sudah sampai waktunya. Kemudian yang keempat waqada'ud daini idza wajaba, membayar hutang ketika sudah jatuh tempo ya. Ojo dadi wong ruwet ya. Utang kaya apik ya. Aku mbek samane dulur ya. Aku iki ponakane iki lho gitu. Ngomong apik-apik nggawa gula, nggawa beras. Ujung-ujung terakhire sak ana dhuwit ya. Wis ngoten. Ora apa-apa, kalau memang keperluan tidak apa-apa itu. Bahkan yang ngutang itu harus memberikan, jenenge wong perlu loh. Iki tindaftarno anake, ya sampean utangi ya to. Wong sampean duwe duit kok kan ngoten. Tapi lek terus kemudian kita ini sudah diutangi, orang sudah berbuat baik pada kita. Lek wayahe bayar ya aja lali ya, aja lali ya, aja lali. Karena kadang itu kalau apa itu jenenge kalau utang itu ya penak hawane wayahe nyaur senep rasane kan ngoten. Nah, senep rasane. Kadang ada waktu jatuh tempo ya ada teman. Waktu itu jenenge gurung ngono sing gawe nyaur ya, jenenge nyaur. Masalah gak nyaur itu bukan gak ada duit. Wis duwe duit terus gawe tuku liyane. Sing ngoten niku ya. Insyaallah lek gawe nyaur iki wong zaman saiki jenenge nyambut gawe insyaallah nggih wonten. Tapi masalah iki jatuh tempo terus iki sadurunge jatuh tempo wis utang maneh ngoten lho. Nak bang liyane, nak liyane. Sehingga diundi seruwet ngoten niku. Akhire dhek waduh iki wayahe wong ki teko iki. Biasane salat di masjid iki tak pindah salat di musala kono. Ngoten. Wis salat ngeri sembahyang musala kono. Wis temenanan wis ngenteni wong genok dhek salat Allahu Akbar. Bar salat ternyata mburi ana wong makmum, pok-pok makmum. Bismillahirrahmanirrahim dimakmumi, Fatihah dibanterno jenenge imam. Setelah assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata wong sing nagih hutang. Lah ya apes tenan lho ngene iki. Akhirnya ya padha guyune iya cak ya apa jangan. Iki kejadian iki raja kula kan. Akhirnya dia taubat wis to. Wong penak urip gak diutang itu. Sembayang khusuk, ngaji khusuk, ngelu ya oleh ya. Wong lek diutang ngeluh kan mboten angsal ya.
ngelu ngrekes ya kudu nyambut gawe. Soale dinoane iki wis ana duwite iki. Tapi gak duwe utang, lah tenang. Sampeyan ngelu wis santai turu ngelu lho lha apa kan ngoten. Jadi kalau punya hutang itu waktunya itu kudu kesusu bayar. Lek iso tanggal 1 kurang wae bayar, tanggal napa jenenge selawe ngono wis ndang kesusun bayar. Lho iki gurung jatuh tempo. Wis to, mumpung ana rezekine ben iki gak ro kan ben gak ro. Sepuro engko selak kanggo liyane, selak kanggo liyane. Maka orang bayar hutang itu kata Nabi ketika orang itu ma min amdin kanat lahu niyatun fi adai dainihi illa kana lahu minallahi aunun. Tidak seorang hamba pun yang dia itu punya hutang tapi dia niat nyaur asli dalam hati enggak. Kalau sanjang niat nyaur masalah ya ono wong pun jane gak niat nyaur wonten ngono. Model sing gelem utang tapi lek nyaur blas gak niat. Wis pokoke wis ora wis enten ngoten niku. Jadi dasare mbuh atine kan jane digawe ruwet ngoten. Ada orang semacam itu. Tapi di sini hadisnya barang siapa dia punya hutang wajar, punya hutang wajar. Nabi pun pernah hutang. Imam Syafi'i meninggal dunia juga meninggalkan hutang walaupun dia ada ono jogone ya, ono jogone. Kemudian ada salah satu ulama yang nyauri hutangnya Imam Syafi'i sudah ada. Maka ketika dia itu niat bayar hutang, illa kana lahu minallahi aunun. Allah mesti akan menolong dia sebelum dia meninggal dunia. Tenang mawon jenengan itu. Sama kalau ada hutang pancen iki kebutuhan primer, kebutuhan asli, kebutuhan panjenengan. Gak apa-apa kayaknya kalau anak-anak nyangoni anak, gitu. Gak apa-apa. Kayak mangani sampean gitu. Kayak tuku sepeda motor biasa saja, yang penting iso nyambut gawe, gak apa-apa. Ora iso nih tuku murah tuku sing warang utangnya balik gak begitu, ya. Lah orang semacam ini selagi dalam hatinya ya Allah, saya pengen nyaur macam ya Allah. Semen gelem donga dan usaha. Kata Nabi, illa kana indallahi audun. Pasti Allah akan membayarnya, gitu, bayarnya. Asalkan niat loh, asalkan niat. Ini dipraktakan oleh banyak orang, gitu. Wong selagi dia kepingin nyaur utang, wis to, saat dia mati mesti dia akan Allah Taala dibayar utangnya itu. Bahkan dalam satu hadis dalam kitab Majarur Rabe, kalau seumpama dia itu cari pingin bayar hutang, dia pingin bayar hutang. Barno kemudian dia meninggal dunia. Tapi temenanan loh, sing semerap atine dewe-dewe loh. Kalau dia meninggal dunia sebelum bisa bayar hutang, ya, maka seumpama keluarganya itu terus gak tahu hutangnya piro, ya, karena hutangnya gak saking akeh ora roh, ya, sehingga keluarganya tidak membayar hutangnya, maka Allah akan menjadi walinya. Mana apa? Allah akan menanggung hutang dia nanti ketika di akhirat. Asalkan kau atine betul-betul pengin nyaur. Lawang niat itu kan qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Nejo agawe tapi ya juga berbuat. Orang niat itu begitu itu. Kita niat takbir Allahu Akbar, atine niat juga takbir. Salat begitu. Zakat, niat zakat ya mbek ngekekno. Niat bayar utang ya mbek nyambut gawe begitu. Ya Allah pengin bayar utang, ya wis nyambut gawe. Wis tak ndonga ae. Ya beda ya. Jare ngaji biyen penting kan niat. Aku wis niat. Iki akal-akalan iki, akal-akalan. Nah, jadi kita ini niat bayar hutang, kemudian dia itu usaha kerja untuk bayar hutang, Allah pasti akan menolong dia sebelum dia meninggal dunia. Dan ini kata Nabi, barang siapa memberikan sedekah pada orang lain pahalanya 10. Tapi kalau memberi hutang malah 12 pahalanya. Kata para ulama, kenapa menghutangi kok lebih banyak pahalanya daripada apa? Memberi. Karena kalau orang menghutangi itu mesti pada orang yang butuh, Pak. Ya. Ona kira-kira wong utang tapi gak butuh, ya. Lek sampean ater-ater mungkin sing sampean teri wis wareg. Sampean nggae duit mungkin dhewe wis duwe duit, ya. Tapi lek ana wong utang, itu mesti butuh dia itu. Sehingga orang memberi hutang itu pahalanya lebih banyak daripada sedekah. Ngoten. Tapi nggih ana waktune dhewe-dhewe. Lek ngono awake tak ngutangi tok mau sedekah ya keliru nggih. Kanjeng Nabi perhatikan ya sedekah ya ngutangi. Dalam hadis yang lain, barang siapa memberi hutang selagi hutang belum dibayarkan, gitu, maka orang yang menghutang itu tiap harinya dihitung sedekah. Semen ngutangi 1 juta, gak dibayar-bayar setahun, podo mbek sedekah piro? 360 hari 1 juta bendino, Pak.
Makanya aja nggawe status siap menerima membayar hutang 24 jam kadang gitu. Padahal nagih secara halus itu. Ya nagih nggak apa-apa. Cuma kita mesti jangan ngamuk ketika nggak dibayar hutang. Jadi kudu adil. Sing ngutangi ya sing sabar ya. Karena sama setiap hari dapat pahala. Sing utang yo ojo sabar gak bayar utang kan ngoten. Jadi pas gitu. Ojo jare Kanjeng Nabi itu innallaha ma'as-sabirin. Sabar gak bayar utang ruwet iki ya. Nanti yang bayar utang cepat, yang ngutangi sing sabar ketika nagih gitu itu. Harus bayar hutang gitu. Yang ngutangi dapat pahala, lah orang yang ingin bayar hutang sungguh-sungguh Allah akan tolong dia untuk dibayar hutangnya. Kalau dia sampai meninggal dunia, Allah akan nyauri nanti ketika di akhirat. Walaupun kita ini termasuk sunnah Nabi, yaitu kita mesti wasiat, setiap tidur wasiat, nulis utangi, Pak. Ya, nulis utangi. Ini salah satu ancaman. Zaman sahabat ada orang meninggal dunia. Ketika meninggal dunia ditanya oleh Nabi, dia punya utang enggak? Punya. Maka Nabi enggak mau nyolati, Pak. Berat ya, Pak. Wis mati zaman Nabi enggak gelem nyolati kan. Wah, ini musibah besar ini gitu. Kemudian ketika sahabat yang lain mengatakan, "Ya Rasulullah, saya nanti yang membebaskan utang dia. Maksudnya saya yang ganti utang dia." Maka Nabi baru mau nyolati begitu. Ini ancamannya. Mungkin nasibnya dhek iki mungkin ya gak niat gitu. Karena ini kalau niat dalam hati, ini ya Allah Ta'ala diberi keistimewaan, Allah akan tolong dia gitu loh. Nah, ini sedang bayar hutang ya. Dan ketika hutang hati-hati, jangan hutang pada yang riba. Karena riba itu tidak barokah, wis toh. Sampai nyebut gawe kok utangi dari riba, tidak barokah gitu loh. Alhamdulillah sekarang sudah banyak seumpama bank pun sudah ada yang syar'i kan banyak ya. Nah, ada BRI syariah ya. Ada muamalat ya, yang pokoknya kita mesti mencari yang syar'i. Walaupun ada orang yang mengatakan opo iku kan Pak Bo yo podo mbadeni ini kan, tapi ini beda akad Pak itu. Karena kalau mbadeni akad mudharabah, akad kerjasama, kula kalian jenengan ngutangi gaya apa ya, gaya nyambut gawe. Lah terus piro? Sampean kok tak kei 30%, aku sing kerja, aku sing 70%. Iku halal. Kenapa? Akadnya kerjasama. Lah akad-akad biasanya yang ngutangi, yang muamal, yang yang syar'i itu biasanya begitu itu, Pak. Sehingga menjadi halal. Beda dengan yang lain itu biasanya ngutangi. Bunganya berapa? Lah bunganya itu yang haram gitu, yang punya yang haram. Maka semua kita ini memang harus hutang. Kepada tetangga nggak bisa, kita mesti memberi untung, kita mencari yang diperbolehkan oleh ulama-ulama kita, ya ulama kita. Kemudian yang terakhir, wat taubatu minadz-dzambi idza farata, ketika dia terlanjur untuk bermaksiat, maka dia mesti cepat-cepat bertaubat. Jadi taubat ini juga kudu harus kesusu itu, dan istighfar. Maksiat belum selesai, dan istighfar itu. Wis terlanjur, dan istighfar. Yang istighfar itu. Kata Nabi, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Wa min kulli daikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang tuh yang istighfar banyak-banyak, Pak. Istighfar. Maka ketika dia itu punya kesusahan-kesusahan, Allah akan lapangkan. Ketika dia punya kerupekan dalam hati, Allah akan longgarkan. Dan yang paling cocok kangge jenengan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kei rezeki sing tidak disangka-sangka. Sehingga Syekh Khalil Bangkalan ketika ada orang datang kepada beliau, "Yai, kok sumpek ta uripe?" Kamu banyak istighfar. Terus setelah pulang ada tamu lagi, "Yai, kula niki jan utang kula kok wadah Yai, akeh istighfar." Terus teko meneh, "Yai, kula niku enggak ada masalah ini rezeki kok cepet, akeh istighfar." Mbah Khalil ngoten terkenal wali. Pokoke dayah istighfar. Ya karena beliau ngambil ini gitu. Malah lazimal istighfar. Wong istighfare kok akeh, wis to, urusan itu selesai. Karena kita tahu bagaimana kisah zaman Nabi Adam. Zaman dulu dirasakan buah-buahan kabeh legi ya, Pak. Buah-buahan legi, genok sing pahit, genok sing berduri. Kenapa? Genok sing maksiat. Ketika mulai anaknya Nabi Adam maksiat, mulai ono sing pahit, ono sing berduri. Semakin banyak maksiat, semakin banyak yang merusak.
Menunjukkan bahwasanya dosa-dosa itu menyebabkan ruwetnya dunia ini. Dosa-dosa itu pula yang menjadikan ruwetnya hidup kita, keluarga kita gitu loh. Nah makanya elemen lazim istighfar, kalau kita di istighfar diampuni dosa kita, beres kita Pak urusannya gitu loh. Ini jadi terus para ulama sama niku urupi ruwet, rezeki seret, tukaran ambek bojone, anak yo rewel, terus anak yo nakal, krana iki kakean dosa gitu. Lah ben dosane ini piye? Istighfar sebanyak-banyaknya ngoten. Setiap habis salat astagfirullah walil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi 3 kali. Setiap habis salat, ojo pelencing ya, eman ya, diampuni dosanya. Ini kata dalam sudah hadis ketika in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis, sungguh kami telah ngitung pada Rasulullah SAW setiap beliau di majlis, beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah. Jadi istighfarin Nabi gak kaya awake astagfirullah astagfirullah gak begitu. Nabi dilengkapi Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Setiap majlisnya Nabi 100 kali Pak ya. Jadi mari jagongan gitu, istighfar ping 100. Jenengan napa ngoten ya? Padahal Nabi itu jagongannya itu tidak ada ngerasani, tidak ada. Nabi itu guyonnya pun benar, Nabi itu gak pernah bohong. Uripe dakwah Nabi itu memberikan nasihat-nasihat, ngajari ngaji pada sahabat-sahabat. Itu pun ketika Nabi selesai istighfar 100 kali. Awake ngerasani enggak? Omong sa omong ngapusi, cerita sak cerita ngapusi. Baru ngono marine pelencing ora tau istighfar. Ngono gak tambah ruwet urip kan ngoten. Lah menene istighfar. Dalam satu hadis disebutkan barang siapa setelah buka majelis ya, cakungan itu macam-macam ya, macam-macam. Kok kemudian dia itu pulang, sebelum pulang dia itu doa. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jenengan hafalno iki. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang yang baca ini setelah di majelis, Allah akan ampuni dosa ketika dia itu duduk tadi itu. Kan lumayan ya. Pas lungguh ngumpulno dosa, balik wis dosane ilang kabeh ya. Niki dawuh Kanjeng Nabi ngoten niku. Pripun 5 amal niki ya. Wau napa? Ketika enten dayoh cepat-cepat dimuliakan. Ketika ada orang meninggal dunia dengan yakin cepat-cepat dikuburkan. Yang nomor 3 ketika ada anak yang sudah waktunya menikah cepat-cepat nikahkan. Terus kemudian ketika punya hutang cepat-cepat bayar ya. Terus yang terakhir ketika kita maksiat cepat-cepat bertaubat. Mungkin ngaji kita ini manfaat. Kalau Allah Ta'ala diberi anugerah untuk bisa ngamalkan sewaktu-waktu meninggal mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataaya, Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'an amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, Rabbi zidni ilman nafi'an
ووافقني عملا صالحا ووافقني عملا صالحا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر الخارجين والمقيمين في سبيلك في كل مكان. انصر المسلمين في كل مكان. انصر المسلمين في فلسطين. انصر المسلمين في الهند. انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا وأيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا وتنابدنا جميع المسلمين من أهل العلم النافع وأهل التقى وأهل الخير وأهل العبادة والإخلاص والدعوة أهل منهج النبوة. واجعلنا وإياهم علماء العاملين محفظة القرآن العاملين بالقرآن الداعين إلى القرآن ببركة القرآن المقبول عندك وعند خلقك أجمعين. اللهم اكفنا بأهلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.